Yes. berniat untuk menghapus itu bisa nggak sebenarnya? Nah, ini dia, Mhm. kita kan adanya di Web3 ya. Kalau Mhm. zaman kita di Web2, kita posting di social media, itu bisa direkam jejaknya, misalnya kayak ada followers kita screenshot dan lain-lain ya. Walaupun sebenarnya lognya tuh ada di server dari si platform social medianya. Nah tapi makanya bahayanya di blockchain itu adalah kalau kita posting aneh-aneh itu rekam jejak digital kita tuh nggak bisa di delete sama Mhm. sekali karena ini pakai sistemnya sistem blockchain. Mhm. Baik. Nah, saya beralih dulu nih ya ke Mas Chandra, tim riset CNBC Iya. Indonesia. Ini berkaitan dengan jawaban Mhm. dari Mas Ogut tadi. Ini kan berbahaya kalau kita ngupload KTP dan kalau misalnya rekam jejaknya sudah ada pun itu akan tetap berada di sana begitu ya. Akan ada kesulitan untuk menghapus. Nah, ini dikaitkan dengan tren yang ada nih ya. Gozali kemudian menjual foto selfie di NFT. Nah, ini apakah menurut Mas Chandra sendiri tren-tren seperti ini akan berlanjut? Ya kalau seperti saya bilang duga sebelumnya bahwa tren seperti Gozali Friday ini sebenarnya sudah saya prediksi sebelumnya akan bermunculan di Indonesia. Baik. Seiring dengan mudahnya masuk ke NFT. Tak hanya bagi mereka yang untuk mengeluarkan ide kreativitasnya aja, tapi dengan seperti Gozali yang modal iseng saja pun juga bisa dimasuki di OpenSea atau di marketplace lainnya. Baik, dan bisa diperdagangkan tentunya. Iya. Ini bisa menjadi satu komoditas baru begitu Iya, ya berarti di dunia NFT sendiri. Baik, kita beralih kembali ke Mas Ogut. Nah, ini sebenarnya yang mendasari apa ya? Mas Ogut, kan ini Mas Ogut juga sudah lama berkecimpung di bidang NFT ya. Yang membedakan NFT yang diupload di OpenSea ini dengan media-media penyimpanan foto seperti Instagram dan lainnya. Kenapa sih menjadi mahal ini foto di OpenSea? Oke, jadi ada dua hal yang bikin ini mahal. Sorry, tiga deh tambahin. Satu pertama dari konsepnya. Konsep Baik. itu termasuk jadi story-nya juga. Salah satunya kayak Gozali kan itu bisa viral kayak gitu gara-gara dia ada story di belakang dari si Gozali Everyday ini, which is dia tuh banyak foto kan dari dia umur berapa sampai umur berapa, itu salah satunya. Nah kedua, yang ngebedain nih dari kita foto ditaruh di sosmed, terus habis itu dimasukin ke OpenSea itu adalah dari sistem blockchain-nya. Jadi aku kasih analogi sedikit. Jadi di dalam OpenSea itu atau di sistem blockchain itu, kalau kita mengupload karya, itu langsung dikasih kayak semacam kode smart contract-nya kita. Bayanginnya kode smart contract tuh gimana? Kalau kita beli barang Rolex misalnya gitu, jam tangan mewah gitu kan. Nah, jam tangan mewah itu kan pasti ada serial number-nya yang dimana kita bisa ngecek keasliannya di server utama brand tersebut. Jadi Baik. misalnya kalau ada teman-teman yang beli Rolex pengen tahu nih, oh ini KW apa asli, kan bisa dicek di websitenya kan. Nah itu yang membuat si karya ini tuh jadi ini yang original karena ada nomor serinya. Itu yang kerennya dari NFT atau dari sistem blockchain tersebut. Sama yang ketiga pastinya community, karena harga nggak bakal bisa bergerak, karena kan ada supply sama demand kan, itu community-nya juga. Community-nya itu support sama project-nya ini, sama karyanya ini atau enggak. Jadi tiga hal itu yang mendasari kenapa perbedaan antara Baik. kita taruh foto di social media sama di OpenSea. Mas Ogut nih, buat Sobat Cuan yang baru nih dan ingin nimbrung di NFT, gimana nih caranya biar karyanya di NFT bisa dilirik dan bisa menghasilkan cuan gede nih? Tips-tipsnya seperti apa nih dari Mas Ogut? Oke, mungkin aku bisa kasih beberapa tips karena ada beberapa kreator digital juga nanya sama aku. Yang pertama pastinya jangan copy paste karena orang pasti mikirnya banyak juga yang berpikiran kayak kamu yang mau buat karya kayak oh kemarin selfie laku gue buat juga deh selfie gitu. Pasti ada juga yang berpikir seperti itu. Jadi harus benar-benar bisa membuat sebuah karya yang konsepnya unik dan pastinya ada utility-nya itu unik juga. Nah kedua yang tadi aku bilang yaitu utility. Jadi jangan sampai kita cuman mentok cuman jual gambar tok. Tapi kita bisa pikirin lagi manfaat-manfaat apa sih kalau kita nge-hold atau beli si NFT dari karyanya kamu. Contoh, kita bisa pakai NFT tersebut semacam kayak akses ke salah satu membership premium misalnya kayak gitu. Kedua, ini kalau memegang NFT ini bisa
dapat free minting atau beli dapat airdrop. Istilah airdrop tuh apa ya? Dikasih NFT collection lanjutannya. Kayak gitu. Jadi dipikirin lagi benefitnya. Terus sama yang ketiga pastinya butuh ngerti yang namanya personal brand. Karena sebagai kolektor ya kan pasti kolektor ngelihat who is the man behind the gun. Jadi siapa orang di balik di collection dari NFT ini. Harus punya portofolio yang bagus, punya personal branding yang bagus. Sama yang terakhir adalah networking. Karena kan kita ngomongin NFT ini about community base. Jadi kita harus membangun sebuah community yang dimana community-nya itu solid. Nah, untuk membangun community juga ya kita pertama harus masuk ke dalam komunitas NFT tersebut dan networking sama orang-orang yang ada di NFT-nya. Dan yang terakhir nih ultimate ya, kalau misalnya mau buat karya masih bingung gue buat gambar apa nih, coba deh bikin karya derivatif dulu. Derivatif maksudnya apa? Coba bikin karya kayak tribute atau kamu bikin karya untuk project NFT yang udah bagus, ya kan? Dan itu dikasih ke si projectnya tersebut. Agar apa? Agar dapat awareness di sosial media tentang diri kamu. Terkait dengan pertanyaan saya di segmen sebelumnya begitu, ini apakah sebenarnya NFT ini ya kalau kita lihat produk-produknya kan ada yang berhasil begitu menjual foto dengan harga miliaran rupiah. Tapi apakah tren-tren seperti ini bisa bertahan dengan jangka panjang begitu? Untuk tren jangka panjang sih mungkin lebih ini ya apa sih? Jangka pendek dulu sepertinya. Mungkin itu seperti tadi yang dijelaskan oleh Bung Ogut bahwa tren ini lebih volatil. Di mana saat ini mungkin memang jadi viral di Indonesia sendiri karena berkat Gozali. Tapi sesuai apa sih namanya? Ada saatnya viral itu akan menurun seperti yang terjadi di kripto juga seperti. Jadi sama seperti instrumen investasi lainnya sebenarnya tidak selamanya naik begitu, nanti suatu hari pasti akan mengalami penurunan juga. Artinya masih ada volatilitas begitu ya, Mas Chandra. Saya beralih kembali nih ke Mas Ogut. Pertanyaannya sama, Mas Ogut. Menurut pandangan Mas Ogut sendiri, apakah sifatnya bisa jangka panjang ini untuk NFT-nya? Oke, aku tambahin juga. Untuk invest ini bisa jangka panjang, ya kan? Asal tahu, ini aku nggak mau ngomong asal bisa jangka panjang, tapi invest tanpa tahu knowledge-nya ya. Harus ada tahu knowledge-nya. Jadi jangan sampai berinvestasi kayak beli apapun itu proyeknya ditahan jangka panjang berharap cuan, ya nggak bisa, harus ada knowledge-nya juga. Cuman kalau ngomongin tren again balik lagi, tren itu naik dan turun. Sekarang kita lagi rame trennya karena ya benar-benar ada sebuah hal yang baru kayak wah ini jualan selfie bisa untung segini. Akhirnya ramai orang-orang masuk tanpa punya knowledge-nya, nanti bubble-nya pecah tuh, pap, ya kan? Terus turun lagi kayak gitu. Yang namanya di market, bull market, bear market pasti ada lah. Kalau kita lihat dari sisi karya NFT seperti apa yang sebenarnya dilirik oleh banyak kolektor? Apakah seperti yang dikatakan oleh Mas Ogut tadi, karya-karya derivatif, atau sebenarnya ada polanya nih untuk melihat jenis karyanya? Oke, jadi kalau menurut pribadi aku setelah aku jadi menggiati NFT ini, ada dua jalur orang kolektor itu membeli sebuah NFT. Jalur yang pertama itu jalur yang pure art. Jadi dia benar-benar beli NFT karena artnya, ya kan? Nah kedua, yang bagian collectible. Collectible itu kayak profile picture, yang gambar-gambar lucu lah bisa kayak gitu kan. Nah itu dia biasanya mencari utility ke depannya. Nah kalau art ini tuh dia melihat pertama personal brand dari si artisnya. Ya kan, oke, artisnya bagus apa enggak. Terus kedua, the story of the art. Sama yang ketiga adalah kualitas dari artnya. Nah kalau collectible ini, dia pasti ngelihat sama personal brandingnya dulu dari si the man behind the gun-nya. Kedua ngelihat, dia ini roadmap-nya arahnya kemana. Dan bisa nggak menghasilkan benefit-benefit tambahan untuk si kolektor tersebut. Itu yang aku pahamin dan aku amatin dua jalur tersebut. Baik, menarik. Kita akan gali sedikit lebih dalam lagi ya bersama dengan Mas Chandra di sini. Mas Chandra, ini nilai minus daripada NFT sebenarnya apa? Dari tadi kan kita melihat potensi, tren dan lain sebagainya. Nilai minusnya sebenarnya apa sih? Yang pertama sih NFT itu tidak bisa dipecah, terus juga tidak bisa diduplikat. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak seperti
mau kayak seperti Gozali ya kan. Oh ini bisa selfie gitu, terus diduplikat gitu. Di NFT itu tidak bisa. Terus juga tadi likuiditasnya juga kurang ya kan. Dimana kalau di NFT itu seperti barang koleksi ya kan. Tergantung minat kolektornya, minat pembelinya juga. Dan juga ya tadi seperti minatnya juga ya kan. Ada kalanya produk barang itu bagus atau rare, super langka, maka bisa dibilang itu jadi bisa dinilai investasi. Namun jika dibilang ada yang ini seperti yang kayak Gozali gitu, mirip-mirip gitu, ada yang kurang berharga, maka bisa dibilang itu kurang menarik. Baik. Nah, satu pertanyaan terakhir sekarang untuk Mas Ogut. Ini saran nih, saya mau minta saran dari Mas Ogut ini untuk para sobat cuan dan juga investor yang ingin mencicipi dunia NFT nih, terutama bagi yang ingin beli nih, sarannya seperti apa supaya buat mereka yang ingin berinvestasi ini bisa cuan, nggak malah nyangkut gitu atau boncos, ini seperti apa? Oke, saran buat teman-teman yang nonton nih untuk mau investasi di NFT, aku tahu rasanya cuan itu, rasanya nyangkut itu nggak enak gitu kan. Nah, pertama aku mau kasih saran dulu nih, harus digaris bawahi, NFT itu tidak liquid. Karena kayak kamu beli mobil, ya kamu harus cari penjualnya lagi. Mobilnya langka gitu kan, kayak kita mau beli mobil tua gitu loh. Kita nggak bisa kejual ke tetangga kita langsung, mau nggak nih beli mobil tua, kan nggak mau, ya kan? Itu dulu tidak Betul liquid. Jadi sekali. kamu nggak bisa exit langsung di saat itu juga. Itu. Terus kedua tipsnya lagi ini penting banget. Gunakan hanya uang yang kamu siap hilang. Oke, karena resikonya terlalu tinggi ini, sangat tinggi. Bukannya nggak bisa ya, Baik. terlalu tinggi. Nah, karena ada dua resiko tersebut, masuklah ke tips nomor 3. Riset, 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 dan riset. Kenapa? Karena di NFT yang menang itu adalah orang yang paling banyak riset. Karena dia bisa membandingkan antara project 1, project 2, project 3, project 4, dan dia bisa menilai project mana yang legit. Oke? Dan yang selanjutnya adalah kalau misalnya mau cuan di NFT, kalau masuk ke project, udah cuan, amankan cuan dulu daripada nanti turun lagi. Itu saran aku, dan pastinya bekali knowledge paling benar, knowledge. Dan jangan pakai uang panas, intinya itu aja.